Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. طيب, alhamdulillah, sore hari ini kita masih Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, Allah kasih kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, ya, untuk membahas kitab Syarah Ta'zim Al-Ilm. Ya, sebelum kita masuk pembahasan, kita sedikit murajaah, ya. Untuk apa kita mempelajari kitab ini? Ya, siapa yang masih ingat? Faris. Apa alasannya? Atau apa inti dari pembahasan kitab ini? Syekh Yahya. Pengagungan itu judul kitabnya. Iya. Tujuannya apa? Intinya Anda katakan kemarin. Apa? Ada agar berhasil dalam menuntut ilmu, ya. Lalu unsurnya ada berapa? Ada dua. Apa itu? Pertama, metode. Agar kita mengetahui metode yang benar dalam menuntut ilmu. Ya, yang pertama itu. Karena apa? Karena ilmu itu punya pembuka, ya, punya pendahuluan yang dia menghantarkan kepada akhirnya, ya, sebagaimana seperti bangunan. Ya, bangunan itu tidaklah dia tercipta bangunan, ya, kecuali karena ada pondasi, ya. Tidaklah mungkin buah itu dapat dipetik kecuali ada batangnya, ya, dan batang tidak mungkin tinggi kecuali ada akarnya, pondasinya, ya. Semakin tinggi, semakin kuat pondasi seseorang, maka semakin tinggi bangunannya, ya, semakin tinggi. Makanya kita harus tahu metode yang benar agar bisa mencapai bangunan yang tinggi kita, ya, bangunan ilmu kita. Itu intinya, ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan pembahasan kita di halaman 6, ya. Terakhir kemarin itu ada bait syair, ya. Wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin
min ghairi bawabin wala istizan. Ya, ilmu itu masuk ke dalam hati setiap orang yang diberikan Allah taufik min ghairi bawabin, tanpa pengawas, ya, wala istizan, tanpa izin, ya, masuk begitu aja, ya. Wa yuruddu al-mahrum min khizlani, dan al-mahrum, orang yang diharamkan, akan mental ilmu darinya, min khizlani, karena kehinaannya. Nanti ada pembahasannya apa sebab menjadi hina dia dan sebagainya. La tushkinallahumma bil hirmani, ya Allah, jangan jadikan kami orang yang celaka dengan terhalangnya ilmu dari kami, ya. Na'udzubillah. Lanjut, wa inna mimma yamla'un nafsa sururan, dan sesungguhnya di antara sesuatu yang dapat mengisi jiwa, nafs jiwa, sururan, dengan kebahagiaan, ya. Di antara perkara yang dapat mengisi jiwa dengan kebahagiaan, wa yashrahus sadra, yang melampangkan dada, wa yumiddu nuran, ya, dan menyebarkan ke dalam dadanya cahaya, ya, adalah iqbalul khalqi ala maqaidit ta'lim wa talammusahum siratahu al-mustaqimah. Iqbalul khalqi, ya, hadirnya seseorang atau manusia ala maqaidit ta'lim, ke maqaid, apa? tempat duduk taklim. Artinya orang datang ke majelis ilmu, itu bentuk apa? Yang mengisi jiwa, yang mengisi kebahagiaan, ya, dalam jiwa seseorang adalah datang ke majelis ilmu. Wa talammusahum, dan mereka mencari siratahu al-mustaqim, mencari jalan yang lurus, jalannya yang lurus. Wa adullu dalilin wa asdabuhu, dan bukti yang paling jelas dan terang adalah takasur durusi al-ilmiyah. Takasur, banyaknya durus, pelajaran ilmiah. Itu buktinya. Wa tawali ad-dawrati at-ta'limiyah, dan continue, tawali, terus, atau mulazamah, ya, tawali, mulazam, lazim, ya, berlangsung terus menerus. Ad-daurah, ya, at-ta'lim, ta'limiyah, ya, ya, daurah taklim, ya, pengajian daurah, ya. Halawatan fi qulubil mu'minin, ya, sebagai bentuk halawah. Apa arti halawah? Rasa manis di hati-hati kaum mukminin, terasa manis di hati-hati kaum mukminin, ya. Taklim ini, ya, menumbuhkan rasa manis di hati kita, ya, nikmat sekali, ya. Wasyajan fi hulukil kafarati wal munafikin, dan taklim ini, ya, taklim ilmiah, ya, yang seperti kita ini, itu tuh membuat pedih. Wasyajan fi huluki, dalam kerongkongannya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Suara apa nih? Bukan dari sini, ya? Bukan, ya? Ya. Maka majelis ilmu ini membuat pedih kerongkongan orang kafir dan munafik, ya. Seperti apa? Makan apa itu? Sakit tenggorokannya, ya.
Fad-durusu ma'qudah, maka pelajaran pun diadakan, ma'qud ya, ma'qudah diadakan ya, diikat. Ma'qud itu artinya diikat ya, maksudnya terbentuklah durus-durus ya, pelajaran ta'lim. Warukabu ma'kufah, dan lutut pun dilipat. Rukab lutut, ma'kufah dilipat ya, maksudnya duduk hadir di situ, hadir di majelis ilmu. Wal fawaidu syarikah, dan faedah-faedah menyinari ya. Wan nufusu ta'iqah, dan jiwa-jiwa selalu rindu ya, selalu rindu akan majelis ilmu ya. Dari sini apa bukan ya? Hah? Dari sini ya? Hah? Hah? Oh, antum enggak? Bukan. Soal. Speaker. Oh gitu. Ayo dah lanjut aja. Iya. Lanjut. Selanjutnya al-asyakhu. Nah, iya itu speaker ya. Ya. Al-asyakhu yansiluna dururul ilmi ya. Dan masyayikh atau guru-guru yansiluna dururul ilmi ya. Ya, apa tuh? Oh, gitu. Tes. Oh, saya. Mesin cuci ya. Jadi Muiz yang kena Sebab anak lihat tadi dia nyuci kan? Iya. Hampiran tembus habis. Iya. Tes. Ya, khalas, alhamdulillah. Baik, lanjut ya, syuf, perhatikan ya. Al-asyakhu yanziluna dururul ilmi, dan para masyayikh pun atau guru-guru mengeluarkan dururul ilmi, mutiara ilmu ya. Guru itu fungsinya apa? Mengeluarkan mutiara ilmu ya. Wat talamizatu yanzimuna ikdahu, dan para murid merangkai kalungnya ya. Masya Allah ya. Ya, tinggi ya bahasa ya. Ya, seorang guru itu nih mutiaranya, antum rangkai menjadi sebuah kalung. Itu maka jadilah dia perhiasan seperti itu. Ya. Wa inna minal ihsani ila hazil jumu'i shaidah, dan di antara bentuk ihsan, bentuk kebaikan ya kepada al-jumu' as-shaidah itu masyarakat yang ada ya saat ini ya. Wal ajyali al-wa'idah, dan generasi yang menjanjikan, maksudnya generasi yang akan datang ya. Generasi muda, para pemuda maksudnya. Apa itu diantara bentuk kebaikan kepada masyarakat secara umum dan kepada pemuda, yakni irsyadaha ila sirri hiyazatil ilmi ya. Yakni apa? Memberikan petunjuk kepada mereka tentang apa? Rahasia untuk
menggapai ilmu. Ini intinya. Ya. Rahasia bagaimana berhasil untuk menggapai ilmu, untuk menuntut ilmu. Apa kiat-kiatnya? Ya, kiat-kiat agar sukses dalam menuntut ilmu. Alladzi yuzbiruha bima'muliha, yang diharapkan bisa meraihnya, ya. Wa yuballighuha ma'manaha, dan sampainya dia kepada tujuannya, agar dapat meraih apa yang diinginkannya dan sampai kepada tujuannya, ya. Jika belajar kita nanti, anak ingin menjadi ahli tafsir, ya, semoga ada kiat-kiatnya, ya, sampai ke sana. Rahmatan bihim minad doya'i fi sahra'il ara wa zulma'il ahwa. Inilah bentuk rahmat, sebagai bentuk rahmat, ya, kepada mereka, ya, supaya tidak tersesat di padang sahara pemikiran-pemikiran. Ya. Padang saharanya pemikiran, berarti banyak sekali pemikiran-pemikiran sesat, ya, yang membuat lari dari ilmu. Dan zulma'i al-ahwa, dan dari kegelapan hawa nafsu, ya. Ya. Wa i'malan li hadzal asl, ya, dan untuk menerapkan i'malan ini, dan untuk mengamalkan atau untuk menerapkan li hadzal asl, kaidah ini, usul ini, jamul al haditsu ayyuhal mu'minun an ta'zimil ilm, ya. Maka alangkah indahnya pembahasan tentang ta'zim al-ilmi ini untuk dibahas, ya. Al-hadis itu pembahasan, ya, tentang ta'zim al-ilmi, tentang pengagungan terhadap ilmu, ya. Jamula itu menjadi indah, seperti itu, ya. Kenapa seperti itu? Fa inna hazzal abdi minal ilmi mauqufun ala hazzi qalbihi min ta'zimihi. Karena fa'inna itu kalau udah setelah itu karena, ya. Karena hadzo itu bagian atau persentase, ya. Persentase atau bagian seorang hamba dari ilmu, ya, maksudnya pembagian dia atau dia dapat persenannya ke ilmu, dia dapat sekian persen. Ada yang menuntut ilmu itu dia dapat hanya 20%, sudah 20 tahun menuntut ilmu, tapi dapatnya cuma 5%. Nah itu, ya, udah 10 tahun cuman 10% gitu, kan. Ada yang cuma 3 tahun bisa dapat 50%, 60%. Nah itu bagian dia terhadap ilmu seorang hamba itu mauqufun, tergantung ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Tergantung pada berapa persen, berapa besar hatinya dalam mengagungkan ilmu. Iya, seperti itu. Maka semakin besar pengagungan seorang terhadap ilmu, maka semakin besar pula ilmu yang akan dia dapatkan di dalam hatinya. Ya, seperti itu. Ya. Famanin tala qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi saluha an yakuna mahallan lahu. Maka barang siapa yang mengisi hatinya, ya, qablahu, ya, bukan qabluhu, qalbuhu, bukan qalbuhu tapi qalba, ya, mansub, ya, man dia sebagai fa'ilnya, ya, imtala'a, ya, fi'il apa? Fi'il madi, ya, maklum, ya, berarti yang kita cari apa? Fa'ilnya kembali ke huwa, ya, man, ya.
Manim tala'a qalbahu, barang siapa mengisi apa yang diisi? Hatinya. Barang siapa mengisi hatinya bi ta'zimil ilmi, dengan pengagungan terhadap ilmu, dan ijlalahi, ya sama bentuk pengagungan ya, ijlal, jalal ya, sama mengagungkannya, saluha, maka pantas hatinya tersebut menjadi wadah bagi ilmu ya, maka hatinya pantas menjadi wadahnya ilmu ya. Nanti ada yang pertama adalah membersihkan wadahnya ilmu ya, karena karena ilmu itu kan bagai mutiara ya. Ya mutiara nggak mungkin kan ditempatkan di tempat yang kotor, mustahil ya. Semakin tinggi nilai suatu barang, tentunya tempatnya juga semakin bagus, semakin bersih. Begitu juga ilmu. Kalau antum, kita semua mau mendapatkan ilmu yang besar ya, yang berefek pada hati kita, maka bersihkan hati kita. Nanti akan dibahas bagaimana cara membersihkan wadahnya ilmu ya. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi, maka sesuai ya kurangnya nukson, kurangnya kemuliaan terhadap ilmu, haibatil ilmi fil qalbi, di hatinya, yanqusu hazzul abdi minhu, maka berkurang pula persenannya ya, bagian seorang hamba dari ilmu ya. Persenan yang dia dapatkan dari ilmu itu semakin kurang pula iya. Contohnya ya bentuk, misalkan ada jadwal kita, misalkan tahsin ya, atau bahasa Arab, ini sudah baku ini, lalu bertabrakan dengan kondangan misalkan, dengan yang lainnya yang sebenarnya itu bisa disingkirkan ya, bisa disingkirkan, tapi atau dengan hobi kita ya, dengan ini jadwal bertabrakan pula jadwal futsal nih gitu kan. Ini mana yang kita pilih iya. Ketika kita memilih kegiatan dunia kita daripada jadwal tetap ya belajar kita, tanpa kita sadari itu merupakan perendahan terhadap ilmu, kurangnya takzim kita terhadap ilmu tanpa kita sadari selama ini ya. Seolah-olah kita sekarang ini, kita orang saya di atas sunnah ya, salafi, ana salafi, jelas salafi itu identik dengan ilmu ya, identik. Pokoknya orang siapapun dia, kalau dia mengatakan si fulan salafi, pasti ya identik dengan orang yang berilmu, ilmu pasti ya. Siapapun itu, bahkan jamaah tabligh sekalipun ya, mereka tahu kalau udah berhadapan dengan salafi, wah ini orang yang berilmu, hati-hati. Nah, selalu seperti itu ya, enggak, siapapun itu ya, identiknya dengan ilmu. Tapi di sisi lain ternyata kita bukan orang yang mengagungkan ilmu ya, tanpa kita sadari pula. Itulah yang menyebabkan kita makin lama, tadinya sepekan bisa 2 kali jadi sepekan sekali, tadinya sepekan sekali jadi 2 pekan, 3 pekan, akhirnya hilang. Nah kenapa? Awalnya karena kurangnya pengagungan terhadap ilmu, itu awalnya pertama kali ya. Tapi kita nggak merasa, tidak terasa itu tuh bentuk kurang pengagungan terhadap itu. Nanti akan dibahas ya. Jadi jangan salahkan kalau futur, karena memang kitanya nggak mengagungkan ilmu ya. Lanjut ya. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fi syai'un minal ilmi ya. Sampai ya di hati sampai ada pada pada hati seseorang suatu hati qalbun laisa fi syai'un minal ilmi, yang tidak ada sedikit pun
ilmu tersisa padanya. Karena tadi diawali dengan kurangnya pengagungan kita terhadap ilmu. Ya. Biasanya kalau yang sudah kenal sunnah, kembali lagi futur atau intikas, terjungkir balik, kembali lagi itu awalnya Allah bukakan sedikit pintu dunia untuknya. Itu. Karena apa? Dia menuntut ilmunya gitu-gitu aja. Maksudnya ada kajian sini pergi, kajian sini pergi. Enggak seperti cuman apa ya? Mohon maaf, seperti kayak tamasya. Seperti tamasya cuman untuk apa? Meningkatkan iman. Itu bagus ya. Tapi itu harus gimana ya? Rentan sekali untuk futur. Sedikit saja nih, ketika seperti itu kan nggak tahu nih, nggak tentu arah ya. Cara untuk ilmunya gini, ke sana ilmu habis itu gitu aja, nggak di murojaah, nggak apa lagi kan. Kita kan cuma datang cuman ya semoga dapat faedah, meningkatkan iman, sudah pulang. Ya, akhirnya gitu-gitu terus, akhirnya kok gini-gini aja ya dan sebagainya. Awalnya buka sedikit pintu dunia. Tadinya sepekan sekali bergeser, ya 2 pekan sekali. Enggak apa-apa lah, gitu kan. Yang penting masih ada untuk ilmu. Ya. Yang penting masih ada. Itu langkah syaitan yang awal itu. Syaitan mana ada langsung ya jerat-jerat syaitan tuh enggak pernah langsung jelek gitu, enggak akan. Enggak gitu. Itu trik syaitan tuh enggak pernah langsung sekali jelek, enggak. Tapi dia step by step. Ya. Dimulai dari biasa seperti tadi atau terbiasa kepada hal yang mubah. Itu salah satunya. Misalkan main bola, ya. Mubah atau ikut komunitas ini, komunitas itu ya, komunitas bulu tangkis, komunitas ini, komunitas itu ya. Awal memang itu mubah ya. Tadi awalnya sepekan sekali ya. Iya, enggak apa-apa nih. Membiasakan dengan yang mubah, memperbanyak yang mubah, akhirnya jadi biasa dengan yang makruh. Awalnya dari yang mubah dulu. Terbiasa dengan yang mubah-mubah gitu, banyak berinteraksi seperti itu kan, meninggalkan untuk ilmu, itu awalnya. Baru nanti bermudah-mudahan dengan yang makruh. Tadi bermudah-mudahan dengan yang mubah, habis waktu terbuang untuk main ini, main itu. Ada terbiasa dengan yang makruh. Enggak apa-apa lah makruh juga. Itu tingkat selanjutnya. Ini makruh enggak apa-apa lah emang. Cari pendapat-pendapat. Ini pendapat mazhab ini enggak apa-apa makruh kok. Sudah. Ya. Yang penting kan ada yang ulama yang ini. Ya, jadi seperti itu. Tadi dari yang mubah jadi mencari-cari untuk bermudah-mudahan dengan yang makruh. Ya. Dari yang makruh tadi. Akhirnya apa? Bermudah-mudahan dengan yang haram. Sudah. Akhirnya jatuh. Sudah. Jungkir balik dia. Itu tadi awalnya itu tadi dengan tidak adanya pengagungan terhadap ilmu. Ya. Dan thariqah yang salah dalam menuntut ilmu. Ketika salah satu manfaatnya ilmu seseorang nampak dari apa? Bukan ketika dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bukan. Iya, bukan. Tapi ketika nampak ilmu itu, ketika manfaat ilmu dari diri seorang, ya, ketika dia mengetahui, ketika bertemu dua keutamaan, mana yang lebih utama? Itu baru benar cara menuntut ilmunya. Ya, ketika dia bertemu dua keutamaan, dia tahu mana yang dia dahulukan, mana yang lebih utama. Contohnya, misalkan bertemu nih, rupanya di jam ini ada daurah, tabligh akbar. Sama-sama baik toh? Sama-sama baik kan? Sama-sama baik. Tabligh akbar dengan kajian kitab seperti ini, sama-sama baik, ya. Mana yang dia harus dahulukan? Itu. Kalau untuk orang awam, ya tabligh akbar itu sangat penting, ya. Untuk apa? Meningkatkan iman dan menyebarkan yang enggak paham sunnah menjadi paham, ya gitu. Tapi kalau untuk penuntut ilmu, ya kajian kitab dong, ya kan? Kita tahu keutamaannya sudah. Ini yang penting. Itu hanya untuk mengecas
iman, ya, dan untuk menyebarkan sunnah seperti itu. Tapi kalau untuk penuntut ilmu, jelas yang di pertama kajian kitab. Itu ketika bertemu dua kebaikan, mana yang kita pilih? Sama-sama baik, bukan nggak baik ya, tapi kabar penting, kabar juga. Ya, yang tadinya futur, ya bisa tadinya jarang penuntut ilmu jadi datang gara-gara tabligh akbar, karena dia suka sama ustadz yang kibar, ya, ustadz yang terkenal, dia cinta, jadi datang. Habis itu bisa jadi penuntut ilmu terus, bisa saja, itu baik. Tapi untuk penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu ilmiah, kajian kitab. Kecuali kalau tidak berbenturan, ya, ya silakan. Ya. Tapi kalau berbenturan harus kita pilih yang kajian kitab. Ya, apalagi dengan dua kemudorotan. Nah, tahu mana yang paling mudorot, ya, mana yang paling mudorot itu yang kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Ya, itulah baru di situ nampak ilmunya bermanfaat, ya, benar. Seperti itu. Ada semakin ini dia gaya berpikirnya semakin matang. Itu seperti itu. Lanjut. Faman azzamal ilma, maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, lahat anwaru alaihi, maka ya akan tampak cahaya pada hatinya, ya, pada dirinya, ya, akan bercahaya. Wa wafadat rusulu fununihi ilaihi, dan akan berdatangan utusan-utusan fununihi, funun ilmu, fan ilmu, cabang-cabang ilmu yang lain akan mendatanginya, seperti itu. Ya. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqqihi, ya. Dan tidak ada bagi himmahnya, himmah itu tekadnya atau obsesinya, ya, mungkin ya obsesi, ya. Ya, jadi kecenderungannya gitu. Jadi tujuan hidupnya lah ibaratkan yang membuat dia itu bahagia. Karena macam-macam kita ini punya himmah masing-masing, tiap orang, tiap manusia punya himmah, ya, punya himmah masing, atau obsesi lah kira-kira, ya, apanya mungkin bahasanya mungkin yang cocok mungkin obsesi. Setiap orang ini punya obsesi masing-masing. Ada yang obsesinya harta, ya. Pagi siang sore malam ya bikin harta, bagaimana ini cara dapat uang nih, ya, jualan pagi siang sore malam, ya, ya, paginya di kantor, ya, sorenya ngojek, ya, malamnya apa lagi gitu. Wah, pokoknya nggak berhenti, pikirannya apa? Harta, itu obsesinya. Ada yang obsesinya itu wanita, ya. Wah, pokoknya dia bagaimana caranya nih untuk menaklukkan wanita, ya, pagi siang sore malam, bajunya gimana, untuk cari duit untuk apa? Untuk memikat wanita. Ada yang himmahnya, obsesinya adalah harta, kedudukan. Ya, bagaimana dia bisa jadi manajer, jadi ini, wah, tikung sana tikung sini, jilat sana jilat sini, ya. Wah, macam-macam itu. Ada yang obsesinya itu game. Pagi siang sore malam main game gitu. Wah, tujuannya untuk menyelesaikan game itu aja, ya. Pagi siang sore malam, itulah himmah itu. Itulah obsesinya, tujuan hidupnya itu, ya. Itu yang membuat dia senang, yang membuat dia bahagia. Ada yang dia obsesinya jadi pemain bola. Wah, pagi siang sore malam latihan, ya, latihan fisik, ya. Itu. Ya, itu yang membuat dia senang gitu, yang membuat dia bahagia. Obsesinya dia ingin ada obsesinya itu terkenal. Ya, bagaimana cara dia terkenal ini, ya, sampai buat yang hal yang memalukan, ya. Banyak sekarang ini zamannya mengerikan, ya. Zamannya menuntut kita untuk menuntut orang agar terkenal sekarang ini. Sudah semua, bahkan jualan pun harus jadi terkenal dulu, biar bisa laris gitu. Sekarang udah gitu. Ya, sekarang mengerikan sekali. Ya. Macam-macam, ya. Nah, orang yang mengagungkan ilmu obsesinya akan ilmu. Itu nampak pada himmahnya itu. Ketika himmahnya adalah ilmu, berarti dia adalah orang yang mengagungkan ilmu.
pikirannya baru bangun tidur, wah ini setoran belum ini, gitu kan, setoran Al-Quran harus nyetor nih besok nih, itu lagi, oh besok ada setoran nahwu, aduh pagi siang sore malahnya dipikirkan itu bagaimana ilmu. Sorry. Itulah bentuk salah satu tanda bahwa dia mengagungkan ilmu. Gitu. Nggak ada yang diobsesikannya. Jualan, ya kerja, tapi tetap aja pikirannya itu bukan fokus di itu, tapi fokusnya itu bagaimana ilmu dulu, gitu. Adapun pekerjaan, ya tetap, tapi bukan itu tujuannya, ya, tapi tujuannya bagaimana untuk ilmu, gitu. Bagaimana menambah ilmu, bagaimana setiap hari itu harus ada hafalan, gitu. Ya, harus ada hafalannya masuk, gitu. Ya, harus bertambah tiap hari harus ada itu, karena dikejar setorannya, jadi begitu. Maka ikatlah diri kita, ya. Maka yang benar adalah bagaimana kita itu mengikat diri kita, menceburkan diri pada ilmu, sehingga kita tuh mau nggak mau harus belajar. Seperti pencinta dunia mengikat dirinya dengan hutang, ya, benar kan? Ya. Kalau kita tanya, kenapa ente kredit rumah, ya kenapa utang ini utang itu, apa alasannya? Biar semangat kerja. Itu Masya Allah, sampai sebegitunya gitu kan, untuk menggapai dunia itu sampai sebegitunya. Tahan dia mengikat diri dia dengan utang riba, ya, na'udzubillah, agar dia semangat kerja. Nah itu. Tapi kenapa kita tidak seperti itu terhadap ilmu? Kenapa kita tidak mau mengikat diri kita terhadap ilmu? Mau nggak mau harus belajar ini. Kalau nggak tuh nanti di store ini duit sudah habis banyak nih, bayar ustadz ini, harus seperti itu kan? Buku sudah banyak terbeli nih, tapi belum bisa baca kitab. Kalau anak dulu dengar nasihat Ustadz Renal Bahrain, cara agar antum cepat baca kitab, walaupun antum belum bisa baca kitab, beli kitabnya dulu katanya. Beli dulu, tiap bulan harus beli kitab yang gundul tuh, kitab asli itu harus beli. Letakkan di tempat yang antum sering keluar itu, nampak terus itu. Ya, jadi setiap keluar rumah lihat kitab rumahnya, aduh belum juga nih, aduh. Belum bisa juga. Masuk rumah lihat lagi, aduh belum juga, aduh duit sudah banyak keluar itu. Jadi, belum terus ini kapan lagi ini. Nah, itu tapi berhasil benar itu. Berhasil benar. Bagaimana mengikat diri kita? Iya. Bagaimana caranya? Terserah. Ya, bagaimana kita tuh akhirnya kita dengan seperti itu menggabungkan ilmu. Dan itu nikmat sekali, nikmat. Nikmat ini tidak bisa dirasakan kecuali antum jebur dalamnya. Ya. Sebagaimana kita melihat orang yang seperti orang merokok itu, ya, orang yang nggak pernah merokok mengatakan apa enaknya orang merokok nih, ya? Ngisap asap cepat, nggak ada urusan orangnya. Ya, apa enaknya ngerokok? Tapi bagi orang merokok gimana cara menjelaskannya? Cicip lah dulu baru tahu, ya. Kan itu. Sorry, walaupun itu salah gitu kan. Tapi ya seperti itulah. Orang mendaki gunung, orang yang nggak pernah daki gunung, apa enak orang capek bisa mati. Bisa ini, apa enaknya sih gitu kan, kok daki gunung nih nggak ada urusan itu. Tapi ketika dia ini merasakannya daki gunung, dia sampai puncak, oh ini ada hasil itu. Mancing, itu bagi orang nggak suka mancing, apa ngabis waktu nih gini. Tapi ketika orang yang sudah ini rasakan lalu ibarat seperti itu. Nah, antum juga nggak akan bisa merasakan nikmatnya ilmu. Nggak akan bisa merasakan nikmat ilmu sebelum antum mengikat diri antum dengan ilmu tadi. Bagaimana caranya agar antum terikat terus pagi siang sore malam memikirkan ini setoran nih, beban ini harus ini terus. Tapi nikmat sekali, nikmat sekali. Ya. Kenapa nikmat? Seperti buktinya apa? Buktinya seperti Imam Bukhari, ya, dan para salaf itu. Kenapa rela sampai berbulan-bulan jalan, ya. Bahkan ada yang muntaber, ya, bahkan sampai mati, gitu kan, dalam untuk ilmu. Cuman untuk satu hadis, rela berjalan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmatnya ilmu. Ya. Sedangkan kita belum merasakannya, belum merasakan nikmat ilmu, maka kita tuh orangnya
Ngapain sih capek, orang bisa di online juga, lihat YouTube bisa kok. Gitu kan. Nggak sama, beda. Kita talaki ya, mulazama, rutin, itu nikmat bukan main ya, nikmat bukan main. Apalagi nanti antum bisa baca kitab, itu nikmat sekali menyelami kehidupan para ulama. Dan antum akan terpengaruh, sikap antum, perkataan, lisan, gaya bicara akan terpengaruh pada kitab yang antum baca. Condong antum di mana? Orang yang condong pada kitabnya Imam Ibnu Qayyim, lisannya akan mutiara-mutiara ya, akan indah. Iya. Yang hobinya membaca Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia akan keras ya. Dia akan maksud keras ini tegas orangnya. Wah, dia mendakwakan tauhid, dia itu terpengaruh dengan bacaan. Yang membaca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pasti dia akan fokus dengan tauhid itu. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat dikit-dikit lari ke tauhid. Basirah pun sirah yang faedahnya tauhid gitu. Bagaimana yang ceritanya ini mengandung tauhid. Pokoknya tauhid gitu. Nah, kok saya lebih tahu bagaimana membantah kesesatan dan sebagainya. Itu akan terpengaruh gitu. Nah, itu pasti itu menyelami kehidupan para ulama, nikmat sekali gitu. Nikmat sekali ya. Nah, ana harap ya dengan kita membahas kitab ini memotivasi antum untuk lebih giat lagi dalam tadarus, dalam menuntut ilmu ya. Semoga tahun depan bisa kita buka lagi kelas mulazamahnya, tercapai target, bisa buka lagi tahu ini. Untuk sekarang kalau yang mau ikut, selesaikan dulu tahsinnya ya. Yang belum ikut tahsin, tahsin. Jadi tahun depan bisa langsung ya. Selesaikan tahsin, selesaikan hafalannya di store. Cari guru untuk storan. Ya, kalau sudah selesai tahsinnya, cari guru untuk storan. Storan hafalan seperti itu. Ya. Lanjut sampai mana tadi ya, Pak? Naam, wafadat rusulu fununihi ilaihi ya. Dan akan datang utusan cabang-cabang ilmu kepadanya. Maksudnya cabang-cabang ilmu akan datang ya. Walam yakun li himmatihi ghayah illa talaqqihi, dan tidak ada himmah, obsesinya kecuali talaqqihi, untuk bertalaki ya, menuntut ilmu ya. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi, dan tidak ada kelezatan baginya, bagi dirinya, kecuali memikirkan ilmu. Itulah kelezatan baginya, memikirkan ilmu ya. Wa ka'anna Abu Muhammadin ad-Darimi al-Hafiz lama hadzal ma'na ya. Dan seolah-olah Abu Muhammad ad-Darimi al-Hafiz ya, lama mengisyaratkan makna ini ya. Fa khatama kitab al-ilmi, lalu dia menutup kitabul ilmi min sunanihi, dari sunannya, Sunan Ad-Darimi al-Musamma, yang dinamakan bil Musnidu al-Jami. Nama kitabnya al-Musnid al-Jami bibab fi i'zamil ilmi. Dia membuat bab pengagungan terhadap ilmu ya. Wa a'wanu syai'in 'alal wusuli ila i'zamil ilmi ya. Dan hal yang paling membantu untuk sampai kepada pengagungan terhadap ilmu, berarti intinya adalah pengagungan terhadap ilmu. Bagaimana kita bisa mengagungkan ilmu? Bagaimana kita menjadi orang yang mengagungkan ilmu? Ya. Maka hal yang paling membantu untuk sampai kepada pengagungan terhadap ilmu adalah ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi ya, mengetahui simpul-simpul pengagungan terhadap ilmu. Nah, disinilah akan ada 20 simpul ya, agar tercapainya pengagungan terhadap ilmu. Ini wahia al-usulu al-jami, yang dia merupakan usul yang besar ya, pondasi yang besar ya. Al-muhaqqiqatu li 'azamatil ilmi fil qalbi ya, yang dapat merealisasikan untuk pengagungan terhadap ilmu di hati ya.
Dengan kita mengamalkan simpul-simpul ini, maka terrealisasikanlah pengagungan terhadap ilmu. Ya. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu, ya. Maka barang siapa yang mengambil, ya, biha, simpul-simpul tersebut, ya, maksudnya mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dia menjadi mu'azziman lil ilmi, ya, dia menjadi pengagung ilmu, ya, dia orang yang mengagungkan ilmu, mujillan lahu, dengan seagung-agungnya, ya. Wa man dayya'aha fali nafsihi adoa. Maka barang siapa doya'a, menyia-nyiakan simpul tersebut, ya, maka dia telah menyia-nyiakan dirinya, li nafsihi, untuk dirinya, adoa, itu menyia-nyiakan dirinya sendiri. Wali hawahu ato'a, maka dia telah mengikuti hawanya, hawa nafsunya. Fala yulumanna in fatara anhu illa nafsa, maka jangan celah apabila dia futur. In fatara anhu, apabila dia futur, illa nafsa, kecuali dirinya sendiri. Nah, ini sebab futur, ya. Ya. Maka kurangnya pengagungan terhadap ilmu sebab futur. Apa penyebab futur? Ya. Penyebab futur. Yadaka au kata wa fuka nafaqah. Ini suatu ungkapan orang Arab, ya. Yadaka au kata, tanganmulah yang mengikat, wa fuka nafaqah, dan mulutmu yang meniup. Ini kisahnya sekelompok orang yang mau menyeberang laut atau sungai dengan dengan sampan atau yang ditiup, yang kayak harum jeram itu kan ada kan yang ditiup gitu, ya. Nah, yang ditiup sama diikat gitu. Dia harus itu tempat untuk nyebrangnya itu dia harus ditiup dan diikat agar dia bisa ngambang, ya kan, nyebrang gitu. Kayak pelampung gitu, ya, kayak pelampung gitu, ya. Di tengah tenggelam dia, jatuh. Lalu apa yang dibahasakan pada teman-temannya ke dia, ya, yadaka au kata wa fuka nafaqah. Ya, salah sendiri maksudnya gitu. Kan tanganmu yang mengikat, ya, tangan dia sendiri yang mengikatnya, dan mulutmu yang meniup itu. Ketika jatuh, ya salah sendiri. Gitu maksudnya gitu. Tanganmu sendiri yang mengikatnya gitu. Dan bukan mulut orang lain yang meniupnya, tapi dirimu sendiri gitu. Kenapa jatuh? Ya salah sendiri, itu maksudnya. Yadaka au kata wa fuka nafaqah itu. Nah, ini yang setelahnya yaitu ditebalkan oleh Syekh, ya. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhu al ilmu. Wah, ini bisa dijadikan status, ya. Ya. Dan siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Nah, itulah. Wa sanati bil qaul biiznillah ala 20 ma'qidan, ya, akan datang, ya, pendapat atau pembahasan biiznillah insyaallah ala 20 ma'qidan, 20 simpul. Yu'azzimahu bimal ilmu, ya, yang ilmu diagungkan dengannya, ya. Dengan simpul tersebut ilmu akan diagungkan dengannya. Min ghairi basat, ya, tanpa bastin, ya, tanpa panjang lebar, ya. Li mabahasiha, dalam pembahasannya. Fa innal maqama la yahtamilu, ya. Karena konteksnya tidak memungkinkan untuk panjang lebar, ya. Karena ini daurah, ya. Kitab ini untuk daurah yang 40 hari kalau nggak salah. Jadi dia memang waktunya terbatas,
maka enggak panjang-panjang, karena nanti setelah ini Syekh Utsaimin bahas kitab ini, maka ada kitab-kitab lain gitu sampai beberapa hari gitu, daurah ilmiah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, lupa. Wal ityanu ala ghayati kulli maqidin, ya. Dan untuk menyelesaikan seluruh simpul tersebut, ya, yahtaju ila zamani madidin, ya, butuh kepada waktu yang panjang, ya. Maksudnya sebenarnya ada masih banyak simpul-simpulnya, ya, masih banyak, cuman beliau menghimpun hanya 20 gitu, hanya 20, karena kalau itu akan panjang, ya. Wal muradu huna at-tabsiratu wa tadhkirah, ya. Ya, tujuannya di sini adalah agar dapat memberikan pelajaran dan untuk mengingatkan, ya. Wa qalilun yabqa fayanfahu. Maka yang sedikit itu tetapi dia kesinambungan, bertahan, tetap ada, fayanfa'u, dan dia bermanfaat, ya, khairun, lebih baik, ya, min katsirin yulqa fayurfa'u, daripada, ya, dia banyak tapi terbuang-buang, ya. Seperti apa? Misalkan kita nuang air, ya, nuang air ke gelasnya segini, kita tuangkan banyak-banyak, ya, melimpah-limpah, ya, lebih bagus sedikit asalkan pas dan bermanfaat daripada tumpah banyak tapi tumpah, ya, seperti itu. Maka sedikit tapi bermanfaat itu lebih baik daripada banyak dia tumpah-tumpah. Fakhudh min hadhil ma'aqidi bin nasibil akbar, ya. Maka ambillah dari hadhil ma'aqid, dari simpul-simpul ini, bin nasibil akbar, dari bagian yang besar. Maksudnya amalkanlah, ya, sebanyak mungkin, ya, sebisa mungkin amalkan semuanya, ya. Tanalil hazza al-awfar min riyadil funun wa hadaik al-ulum, ya. Maka ketika kita mengamalkan simpul ini, ya, semakin apabila semuanya misalkan itu, maka engkau akan mendapatkan bagian yang besar, yang melimpah, ya, dari riyadil funun, dari taman-taman cabang-cabang ilmu, ya. Ya, maka kita akan cabang-cabang ilmu akan datang pada kita. Maksudnya kita akan Allah bukakan simpul-simpul ilmu yang lain, ya, cabang-cabang ilmu akan terbuka, ya, akan kita paham cabang-cabang ilmu yang lain, ya. Wa hadaik al-ulum, dan kebun-kebun ilmu, ya. Wa iyyaka wal ikhlada ila maqalati qaumin hujibat qulubuhum, ya. Iyyaka, ya, berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah engkau condong kepada ucapan sebuah kaum yang hujibat, ditutup, qulubuhum, hati mereka telah tertutup, wada'ufat nufusuhum, dan jiwa mereka itu lemah, ya. Faza'amu anna hadhil ahwal ghulu wa tanattu wa tashaddud ghairu muqni, ya. Mereka menyangka bahwasanya hazil ahwal, belajar adab untuk ilmu ini, ya, terutama simbol-simbol ini, ghulu, berlebihan, ya. Wa tanattu itu melebih-lebihkan bicara, itu memfasih-fasihkan, ya, memfasih-fasihkan bicara. Wa tashaddud, kaku, tashaddud itu kaku, ghairu mu'min, tidak menyenangkan, ya. Faqad duriba bainahum wa bainaha bisurin lahu bab, ya, dan maka telah dibuat di antara mereka dan antara simpul tersebut tembok yang memiliki pintu, batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qiblahi azab, ya, yang di dalamnya terdapat rahmat dan di luarnya terdapat azab, ya. Perumpamaan, ya, diambil dari kutipan Al-Qur'an, ya. Falaisa ma'a haula'i ala da'wahum min adillati syar'i ma yusaddiquha. Maka tidak ada, ya, bagi mereka itu, ya, klaim, atas klaim mereka dalil,
dalil syar'i yang membenarkan klaim mereka tersebut. Yang mereka menyangka orang-orang yang mengatakan belajar adab itu ya kaku dan sebagainya itu tidak mendasar ya. Wala min syawahid al-aqdar ya, dan tidak ada syawahid pendukung-pendukung aqdari ma yuwasiqwa, pendukung-pendukung dari logika yang menguatkan klaim mereka. Wa innama hiya uzrul balid ya, hakikatnya itu adalah ya uzur bagi ya dalih bagi orang-orang dungu, balid orang dungu. Wa hujjatul ajiz ya, dan hujjahnya orang-orang yang lemah ya. Fa ainal ghulu wa tanatu min syai'in al wahyu syahidu, bagaimana pula ya gulu dan tanatu dari sesuatu yang sumbernya adalah wahyu ya, syahidnya ya, syahidnya adalah wahyu. Warahilu al awwalu salikuhu, dan generasi yang pertama telah menempuhnya ya, telah menempuh makkid tersebut, simpul tersut. Faqulu maqidin minha sabitun bi ayatin muhkamah ya. Setiap makkid, setiap simpul itu berasal dari ayat yang muhkam ya, ada sumbernya ya, au sunnati musaddaqah, maksudnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, au asarin an khairil quruni al-madiyah, atau dari asal khairul qurun ya, sebaik-baik zaman ya, maksudnya para sahabat salafus soleh lah ya, para sahabat ya, tabi'in dan tabi'in ya, ada dasarnya. Fa iza wasikta bisidqiha ya, dan apabila engkau yakin ya dengan kejujurannya, wa aqata khubraha, dan engkau mempelajari ilmunya, khubra itu ilmu, wa khabaraha, dan kabarnya, fala ta'ud himmatuka bi khutbatil kasal, maka jangan rendahkan himmahmu ya, semangatmu dengan ucapan orang-orang yang malas, wat tawani, dan lambat ya, tatasallalu ilaiha, sehingga nyelinap masuk kepada himmah ya, kepada himmah kita, wahia tujaljil, lalu dia tergoncang ya, maksudnya jangan dengarkanlah perkataan-perkataan orang yang mengajak kepada untuk lari dari makkid tersebut. Hadhihi ahwalu man mada min salafil ummah wa khairul wara, maka ini merupakan kondisi atau bentuk-bentuk kondisi dari orang yang telah dahulu dari salafil ummah, wa khairul wara, dan sebaik-baik makhluk ya. Fa aina as-sara minas suraya, maka di manalah tanah dibandingkan bintang, maksudnya apa ya, kita ini bagaikan tanah, para sahabat ya, para salaful ummah itu bagaikan suraya, bintang yang tinggi ya. Maka apalah kita dibandingkan para sahabat yang tinggi, kita bagaikan tanah, para sahabat bagaikan bintang yang tinggi ya. Akan tetapi man sammat nafsuhu ila maqamatihim adrakaha ya, barang siapa ya yang jiwanya tinggi kepada makom salaf ya, maka dia akan mendapatkannya. Iya, maka dia akan mendapatkannya. Memang mereka tinggi ya, tapi ketika jiwa kita ya memiliki ketinggian ya untuk mendapatkannya ya, untuk mencapai level salaf, maka akan mendapatkannya ya. Ya, lihat bawahnya, fatashabbahu illam takunu mislahu, maka tirulah mereka ya, para sahabat, maksudnya para salaful ummah, para salaf, kalian tirulah in lam takunu mislahu, walaupun kalian tidak bisa seperti mereka, tirulah seperti itu. Inna at-tashabbuha bil kirami falah, karena sesungguhnya meniru orang-orang yang mulia
falah, maka akan sukses, ya, akan berhasil, ya. Maka kita ini cukup niru saja, niru para salaf sudah, maka kita akan berhasil, ya, akan sukses, ya. Sukses dunia dan akhirat. Sa'adatu ad-darain, ya, dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, ya. Fa ashhid qalbaka hazil ma'akid, maka hadirkanlah hatimu, ya, kepada simpul-simpul ini, wa tadabbar, ya, dan tadaburilah mankulah, dalil-dalilnya, ma'kulah, dan makna-maknanya, wastanbit, dan beristinbatlah mantuqaha, dengan lapas-lapas yang terucap, ya, dari makkit tersebut, wa mafhumah, dan yang dipahami darinya, ya. Nah, sampai sini, ya. Fal mabani khazainul ma'ani, maka bangunan atau lafaz itu tempat menyimpan makna, ya. Nah, alhamdulillah selesai muqaddimah kita, ya. Yang ini, yang setelahnya ini adalah syarahnya. Syarah dari untuk menjelaskan ini, ya, untuk menjelaskan apa muqaddimah yang tadi. Kira-kira perlu perlu syarahnya kita baca juga atau langsung? Ya. Ya. Insyaallah kalau pekan depan perlu syarahnya kita baca untuk apa? Sebagai referensi bisa juga. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, karena sudah jam 5. Ya. Enggak ada, Pak? Ya. Alhamdulillah enggak ada, ya. Ya, berarti paham, kan? Iya. Ya. Nanti insyaallah ada itu, Pak. Ya. Tapi kalau gitu, kalau enggak ada, ya kita akhiri, ya, majelis kita, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.